Seiring berkembangnya zaman dan adanya globalisasi, menjadikan berbagai sektor kehidupan mulai dari teknologi, industri, dan ekonomi mengalami kemajuan yang begitu pesat. Tentunya, hal ini juga membawa dampak yang signifikan di masyarakat, mulai dari perubahan gaya hidup hingga budaya konsumsi masyarakat. Di era globalisasi ini, masyarakat cenderung menjadikan keinginan daripada kebutuhan sebagai acuan dalam melakukan konsumsi. Hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh gaya hidup yang lebih mengedepankan gengsi dan tren yang berlaku saat ini. Masyarakat konsumen. Masyarakat konsumen merupakan sebuah masyarakat yang cenderung diorganisasikan di seputar konsumsi ketimbang produksi barang dan jasa. Implikasi masyarakat konsumen ini cenderung menyamakan level konsumsi yang tinggi dengan kesuksesan sosial dan kebahagiaan personal, dan karenanya mereka memilih konsumsi untuk tujuan hidupnya. Perkembangan modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan adanya perilaku konsumtif yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga setiap adanya benda-benda maupun barang-barang yang baru keluar, masyarakat memiliki rasa ingin memiliki, dan dengan adanya rasa ingin memiliki barang tersebut, maka masyarakat akan mengusahakan berbagai cara untuk dapat membeli benda maupun barang tersebut. Kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini sebenarnya masyarakat membeli barang bukan hanya karena nilai kegunaannya bagi kehidupan mereka, tetapi lebih kepada gaya hidup dan tren yang muncul akibat adanya rasa gengsi dan pamer dalam diri individu ataupun masyarakat. Gaya hidup merupakan kata lain dari lifestyle yang dapat didefinisikan sebagai bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah sesuai zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup ini dapat diketahui dari cara berpakaian dan kebiasaan seseorang, dan juga gaya hidup dapat dinilai relatif bergantung dari penilaian orang lain. Kemudian, apa yang menjadi indikator dan pengukuran gaya hidup? Yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas. Di sini kita dapat melihat apa yang dikerjakan konsumen, apa yang dibeli dan apa yang dipakai, dan kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan untuk mengisi waktu luangnya. Kemudian minat. Minat dapat berupa kegemaran, kesukaan, dan prioritas dalam hidup konsumen tersebut. Minat merupakan apa yang dianggap konsumen menarik untuk meluangkan waktu dan mengeluarkan uang. Dan yang terakhir adalah opini. Sebuah contoh nyata dari perubahan gaya hidup masyarakat dapat kita lihat di mana masyarakat yang awalnya kebanyakan membeli barang-barang di toko kelontong, kemudian mereka beralih kepada minimarket seperti Alfamart dan Indomaret dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Banyaknya minimarket yang terus bermunculan di setiap wilayah juga membuat gaya hidup masyarakat itu berubah, karena pergeseran gaya hidup itu pula membuat banyak toko-toko kelontong kehilangan pelanggannya. Budaya konsumen dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusul oleh Karl Marx yang kemudian disusul dengan liberalisme. Budaya konsumen yang merupakan jantung dari kapitalisme adalah sebuah budaya yang di dalamnya terdapat bentuk halusinasi mimpi, artifisialitas yang kemudian dikonstruksi sosial melalui komunikasi ekonomi seperti iklan, show, dan media sebagai kekuatan tanda kapitalisme. Dengan perkembangan teknologi pula, barang-barang yang awalnya hanya dapat kita gunakan dengan satu fungsi saja, sekarang sudah mempunyai berbagai macam fitur yang dapat mendukung baik dari produksi dan penjualan barang-barang yang sangat memudahkan. Seperti contohnya, handphone yang awalnya hanya kita gunakan untuk menelpon saja, sekarang dapat mengakses berbagai macam informasi dan juga fitur-fitur yang menyediakan berbagai macam produk dan jasa yang dapat diakses oleh konsumen. Kemudahan ini
menghasilkan perubahan gaya hidup yang sangat terlihat di masyarakat.